Jemaat dan keluarga-keluarga yang dipelihara Tuhan, mari bersama-sama kita arahkan hati, kita arahkan iman, kita naikkan ibadah kita pada hari Minggu Trinitas 7 Juni 2020 saat ini dengan pengakuan iman kita. Pertolongan kita itu di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta dan Sang Pemelihara, pertolongan Tuhan Yesus Sang Putra Penebus dosa, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menolong kita. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Dipersilakan duduk. Jemaat dan keluarga-keluarga yang terkasih, mari bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu Trinitas saat ini. Kita naikkan pujian dari Rohani 11, kita pujikan bait pertama dan kedua. Rohani 11 pertama dan kedua, kami puji Engkau dan seterusnya. Kami puji Engkau, Tuhan yang besar namamu, oleh sekalian kesedaran dunia fana, pengasihanmu bakal. Keadaanmu Maha Murah, Maha Kaya, orang-Mu yang berseru, Kau lepaskan dari bahaya langit bumi milikmu, menghormati kuasa-Mu. Keluarga yang dipelihara oleh Tuhan, saat ini kita akan menerima panggilan untuk hukum kasih. Kita terima dari ke-10 firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang kedua sampai dengan 17. Keluaran 20 ayat 2 sampai dengan 17 demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan,
Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian jemaat yang terkasih, keluarga-keluarga milik Tuhan, ke-10 hukum Tuhan yang diberikan Allah kepada umat Israel. Allah menghendaki agar Israel kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang memanggil dan memilih Israel kudus. Kehidupan kudus, kehidupan tidak tercela, kehidupan yang tidak terjatuh di dalam dosa itu, Tuhan menuntun dengan memberikan 10 hukum Tuhan. Tentu panggilan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi bumi tidak berhenti pada zaman Israel waktu itu. Tetapi hukum ini diberikan kepada saudara dan saya, umat kepunyaan Tuhan, untuk terpanggil mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi bumi sebagai karunia Tuhan untuk kita hidup. Keluarga-keluarga milik Tuhan, jikalau kita memperhatikan hukum ini dan kita meneliti akan perjalanan kehidupan kita, sampai saat ini kita belum mampu mewujudkan panggilan Tuhan ini secara tepat benar. Bahkan dalam ibadah ini kita tidak mampu membawa kekudusan yang pantas kita persembahkan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita sesali diri, kita nyatakan pertobatan Tuhan kita di hadapan Tuhan. Dan pujian penyesalan kita dari Kidung Jemaat 29, kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Kidung Jemaat 29, bait pertama, 2, dan 3, di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, dan seterusnya. Dosaku di muka Tuhan Yesus. Bait 2. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bait 3. Salahku bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus.
Bagi kita yang mau menyesali diri bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Pada saat ini kita boleh menerima berita anugerah, berita keselamatan dan berita pengampunan dosa, seperti apa yang dinyanyikan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan 10. Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan 10 demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian jemaat yang terkasih, keluarga-keluarga milik Tuhan, berita anugerah yang boleh kita terima saat ini. Selanjutnya, agar hidup kita lestari dalam lingkup penyelamatan Allah, kita juga dituntun untuk memasuki kehidupan baru. Hidup baru adalah hidup yang diwarnai dan dituntun oleh perintah Tuhan. Kita terima perintah itu dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian jemaat yang terkasih, petunjuk hidup baru yang boleh kita terima saat ini. Mari bersama-sama kita wujudkan hidup baru sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita menyadari keringkian dan kelemahan kita, oleh sebab itu tiada henti-hentinya kita mohon dimampukan agar kita mampu menjalani kehidupan baru. Mari bersama-sama kita sanggupi untuk menjalani kehidupan baru dengan bangkit berdiri. Kita pujikan pujian kesanggupan kita dari Rohani 153. Rohani 153 kita pujikan bait pertama dan ketiga. Rohani 153 pertama dan ketiga. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, dan seterusnya. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentaramu di sini. Beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendak-Mu beri dalam hidupku. Kasih-Mu nyatalah, dan nama-Mu besar dimuliakanlah. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat dan keluarga-keluarga milik Tuhan, mari bersama-sama kita hening, kita masuki saat teduh, dan kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Selama 6 hari lamanya ya Tuhan, kami telah bekerja, kami telah berdiam diri, kami telah membangun kekuatan harapan kami. Kami harus menyelesaikan pergumulan-pergumulan, dan pada hari Sabat dari perhentian kepunyaan-Mu ini ya Tuhan, kami menyisihkan waktu
mengarahkan hati, mengarahkan iman kami untuk mengingat dan mengkuduskan hari Sabat, hari perhentian kepunyaan-Mu. Kami bersama-sama beribadah dengan keluarga kami di saat keprihatinan adanya pandemi COVID-19. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, memampukan kami untuk mengingat dan mengkuduskan hari Sabat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu, atas pemeliharaan-Mu. Terimalah bagaimana ibadah kami yang kami naikkan dengan sukacita syukur, dengan takut dan hormat. Kiranya Tuhan menerimanya seperti dupa yang harum yang dinaikkan oleh para imam di saat beribadah di bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan, lestarikan damai sejahtera, lestarikan sukacita yang kami terima. Bahkan Tuhan akan mengutus kami, memakai kami untuk bersaksi bagaimana pemeliharaan-Mu, bagaimana keselamatan yang telah Engkau berikan, bagaimana damai sejahtera yang kami terima bagi saudara-saudara kami yang belum kenal akan nama-Mu. Utuslah kami ya Tuhan, dan nanti akhirnya hari demi hari semakin banyak orang yang menyerahkan hidup kepadamu dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Di saat kami beribadah, kami juga mengingat saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang saat ini sakit. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menyembuhkan. Berkatilah segala jerih payah obat-obatan yang harus diterima, yang harus diminumnya. Kiranya Tuhan memberikan mukjizat-Mu, pertolongan-Mu, kesabaran dan ketekunan-Mu, sehingga saudara-saudara kami ini boleh melihat pertolongan Tuhan sendiri. Bagi saudara-saudara kami, para orang tua kami yang sudah ringkih, yang sudah lemah, kiranya Tuhan juga menolong. Tuhan memberi kekuatan. Kiranya Tuhan juga menuntun senantiasa berharap kepada pertolongan dan kasih-Mu. Di masa usia Tuhan ini kiranya Tuhan memakai sebagai guru di tengah-tengah keluarga untuk mengajarkan kesetiaan kepadamu. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini harus menghadapi permasalahan, terutama akibat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang sulit berusaha, kehilangan pekerjaannya. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberikan berkat, rezeki, kecukupan. Tuhan memakai jalan apapun untuk meringankan beban saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memelihara keluarga-keluarga kepunyaan-Mu dengan berkat-berkat-Mu. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak terjatuh di dalam dosa dan menghadapi berbagai macam permasalahan, kemelut dan beban kehidupan kami. Mampukan kami para orang tua untuk mendidik anak-anak perjanjian-Mu, mempersiapkan anak-anak perjanjian-Mu itu untuk menjadi hamba-Mu yang setia. Berkatilah anak-anak kami yang sedang melakukan belajarnya, yang saat ini harus belajar dari rumah, di rumah. Kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kemampuan, kecerdasan, memberikan ketekunan dan kesabaran bagi anak-anak kami yang masih harus melakukan tugas pekerjaannya. Kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaannya, berikan ketekunan, berikan kemampuan, dan kiranya Tuhan menunjukkan kasih setia-Mu agar anak-anak kami ini bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan ucapan syukur kepadamu atas kasih setia-Mu. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menolong, berikan pekerjaan yang telah Tuhan siapkan sesuai dengan kemampuan anak-anak kami. Bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saat ini belum lengkap merasakan kebutuhan hidupnya, kiranya Tuhan memberikan pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita, dan kami percaya Tuhan akan memberikan semuanya itu bagi anggota keluarga, anak-anak kami
yang jauh dengan kami para orang tua, karena pekerjaannya, karena harus mengemban tugas negara, karena harus melakukan tugas perkuliahannya. Kiranya Tuhan menaungi dengan kuasa kasih-Mu, Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya dan pencobaan. Kiranya Tuhan memberkati segala jerih payah-Mu yang harus dilakukan. Ya Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu, GKJ Pengging seutuhnya dalam kuasa dan tata reksa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati segala rencana, segala pelayanan yang dilakukan jemaat-Mu, walaupun saat ini kami harus menghadapi pandemi COVID-19. Banyak hal yang harus berubah, banyak hal yang harus kami sesuaikan. Kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu, walaupun kami tidak beribadah di gedung gereja yang Tuhan berikan, tetapi mampukan kami untuk membangun kekuatan persekutuan, mendengar kuasa firman-Mu, untuk tanggap akan panggilan-Mu melalui ibadah yang dilayankan oleh media sosial. Ya Tuhan, berkatilah para pelayan khusus-Mu yang semua ditujukan untuk keluaran nama-Mu, untuk persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Berkatilah majelis gereja yang menyediakan diri, menyisikan waktu untuk melayani jemaat-Mu, melayani Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan juga memelihara keluarga-keluarganya. Ya Tuhan, kami para warga gereja-Mu, kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, sehingga kami menempatkan para pelayan khusus-Mu ini sebagai para gembala kami, yang menuntun kami untuk hidup benar, hidup setia di hadapan Tuhan. Kami menempatkan para pelayan khusus-Mu itu dengan sikap takut dan hormat. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, ketekunan, takut akan Tuhan bagi para pelayan khusus-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kuasa tangan untuk menyingkirkan wabah pandemi COVID-19 ini, agar kami tidak berlarut-larut dicekam kecemasan, banyak korban. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan bagi bangsa-bangsa dan negara-negara yang terkena wabah ini, terutama bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkatilah tenaga dokter, perawat, para medis, berkatilah relawan, berkatilah ilmuwan yang berusaha mencari obat, vaksin untuk menyembuhkan dan mencegah adanya virus ini. Pertolongan Tuhan sangat kami harapkan. Oleh sebab itu, kuasa kasih-Mu Engkau berikan kepada bangsa-bangsa dan negara-negara dan bangsa negara kami. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha melihat. Engkau melihat apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau mendengar doa-doa kami. Bahkan Tuhan akan menyempurnakan doa kami ini. Yang semua itu kami naikkan di dalam kuasa nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluarga-keluarga milik Tuhan dan jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan apa yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Dan saat ini minggu pertama di bulan Juni, sesuai dengan apa yang telah kita lakukan bersama, kita juga akan memberikan persembahan dana abadi. Dan di dalam kita memberikan persembahan, kita akan mendengar sebagian kecil firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menyampaikan persembahan. Kita terima dari kitab Amsal 3 ayat 9 dan 10 sebagai dasar di dalam kita menyampaikan persembahan mingguan, persembahan dana abadi yang kita naikkan bagi Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Di dalam kita akan memberikan persembahan, kita juga akan mengiringi dengan pujian pengiring persembahan kita dari Kidung Jemaat 289 Kidung Jemaat. Kita pujikan bait pertama, 2, dan 6. Kidung Jemaat 289 bait pertama, 2, dan 6. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Bait 2. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuanya yang Kau beri. 6. Tidak terbatas kurnia, ampunan dosa dunia, dan pengharapan yang kekal yang Kau beri. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami ya Tuhan, namun karena kasih setiamu, berkat penyertaan-Mu, Engkau telah melimpahkan berkat, rezeki, Engkau telah mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Bapa yang Maha Baik, dalam ibadah saat ini kami menghaturkan buah dari berkat-berkat-Mu berupa persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan dana abadi, maupun persembahan-persembahan yang lain. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, berkatilah, sucikanlah, sehingga nantinya persembahan-persembahan ini dapat mencukupi kebutuhan jemaat-Mu di GKJ Pengging. Dan kami berharap pula persembahan-persembahan ini dapat kami gunakan untuk membantu sesama kami, berbagi berkat dengan sesama kami. Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau percaya mengelola persembahan ini. Berkatilah, karuniakan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dikerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, saat ini dalam ibadah ini kami juga akan menerima sebagian kecil firman-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yulianto yang akan menyampaikan firman. Berkatilah, karuniakan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya juga Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan firman ini, berikan kami kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni ya Tuhan jika di dalam kami mengaturkan persembahan ini terdapat dosa serta kesalahan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan persembahan ini kami naikkan. Amin. Keluarga-keluarga yang dipelihara oleh Tuhan,
Bersama-sama pada ibadah saat ini, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan dari Injil Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian jemaat dan keluarga-keluarga yang terkasih, sebagian kecil firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan firman dalam ibadah Minggu Trinitas saat ini. Yang berbahagia adalah bagi kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat dan keluarga-keluarga yang dipelihara oleh Tuhan, saat ini kita masih dalam suasana kebersamaan dalam ibadah keluarga. Memasuki Minggu Trinitas, kita mempercayai dan merasakan bagaimana Allah yang berkarya dan menolong pergumulan kita sepanjang sejarah kehidupan manusia. Minggu kemarin kita telah bersama-sama memperingati dan merasakan pewartaan turunnya Roh Kudus, Roh Allah. Dan saat ini dalam Minggu Trinitas kita menghayati dan merasakan karya penyelamatan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keluarga-keluarga milik Tuhan, kalau kita memperhatikan dan mencermati bacaan Injil Tuhan dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 yang kita baca tadi, kita dapat memahami sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kejadian yang diberitakan dalam Matius ini adalah pertemuan terakhir Tuhan Yesus secara badani dengan para murid sebelum naik ke surga. Tuhan Yesus mengajak para murid ke suatu tempat yang telah ditunjuk, Bukit Zaitun, di daerah Betania, kawasan luar kota Yerusalem. Yang kedua, bagaimana perasaan mereka yang telah melihat Yesus yang telah bangkit. Beberapa orang menunjukkan sikap takut dan hormatnya sehingga mereka menyembah, tetapi ada sebagian yang masih dalam keraguan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mendekati mereka agar mereka tidak ada lagi keraguan. Yang ketiga, pada saat menjelang perpisahan itu, Tuhan Yesus memantapkan kembali apa yang menjadi tugas panggilan mereka selaku murid Tuhan. Tugas dan panggilan itu antara lain, yang pertama, pernyataan siapakah Yesus. Dia yang telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Inilah bentuk kuasa keilahian Yesus, sehingga para murid tidak akan meragukan lagi kuasanya. Ketika harus mengemban panggilan sebagai rasul Tuhan, mereka telah dibangkitkan. Inilah Yesus yang telah bangkit dari antara mati, sehingga mereka akan mengemban panggilan itu tidak ragu-ragu lagi. Yang kedua,
utusan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Inilah panggilan kerasulan yang harus diemban. Bahkan mereka diutus untuk membaptis para bangsa dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah makna baptisan itu, saudara-saudara sekalian? Baptisan di sini adalah pertanda penghapusan dosa, pencucian dari dosa, tanda pertobatan. Baptisma berarti diselamkan. Bagaimana dosa itu telah diselamkan atau ditenggelamkan sehingga orang yang dibaptis menjadi manusia baru, lahir baru. Baptisan diberikan bukan demi nama rasul-rasul, bukan karena kepentingan kelompok rasul, tetapi pekerjaan penyelamatan di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Penyebutan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus menunjukkan pekerjaan penyelamatan yang tidak ada putus-putusnya, pekerjaan penyelamatan yang tiada henti, bukan penyebutan sembarangan. Yang ketiga, saudara sekalian, perintah untuk mengajarkan para orang yang telah menjadi milik Tuhan agar mereka mengerti tentang apapun yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada para murid. Tidak berhenti pada pembaptisan saja, tetapi ada pemeliharaan dan pengajaran yang terus-menerus agar mereka mampu melanjutkan kembali untuk tugas yang harus diemban. Semua bangsa akan menjadi murid Tuhan. Dan yang keempat, janji Tuhan untuk diketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana cara Tuhan menyertai umatnya sampai akhir zaman? Toh Tuhan Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus beberapa kali telah menandaskan tentang bentuk pertolongannya, bentuk penyertaannya. Tuhan Yesus sering menyebut penghibur, kuasa Roh Kudus. Dalam bahasa Jawa sering disebut kasekten, juru panglipur. Bisa dibaca di Injil Lukas 11 ayat 13, Lukas 12 ayat 12, Yohanes 14 ayat 26, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dengan demikian para umat kepunyaannya, para rasul yang diutus disertai dalam setiap pekerjaan dan pergumulan oleh Roh Kudus, dan itu adalah Roh Allah sendiri. Dan penyertaan itu tidak akan terbatas oleh waktu, tempat, dan keadaan. Jemaat dan keluarga-keluarga yang dipelihara Tuhan, bagaimana firman ini mengajar dalam kehidupan kita saat ini di sini. Saat ini panggilan kerasulan itu terus diberikan untuk semua umat kepunyaannya untuk pergi, tidak diam, tidak hanya berdiri tanpa berbuat sesuatu apapun, mengundangkan Injil dan bertanggung jawab atas keselamatan saudara kita yang lain. Tetapi kita juga terpanggil untuk memulihkan ciptaan Allah, bumi yang kita tempati, terutama keselamatan bumi sebagai tempat hidup manusia, sebagai taman Eden untuk manusia. Kalau kita membaca sejarah penciptaan dalam Kejadian, kitab Kejadian, setiap Allah menciptakan diiringi dengan kalimat Allah melihatnya bahwa semuanya itu baik. Dapat dibaca Kejadian pasal 1 ayat 10, ayat 12, ayat 17, ayat 21, ayat 25, dan ayat 31. Dinyatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tetapi dalam perjalanan secara kehidupan manusia, tetapi karena dosa yang terjelma dalam keserakan manusia, kerakusan manusia, bumi menjadi terkoyak dan rusak. Mengutip pendapat Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Katolik, Yang Mulia Paus berpendapat,
saudari kita ini yang dimaksud adalah bumi sedang menjerit karena segala kerusakan yang kita timpakan kepadanya. Sebab tanpa tanggung jawab kita menyalahgunakan kekayaan yang telah diletakkan Tuhan di dalamnya. Kita bahkan berpikir kitalah pemilik dan penguasanya, berhak menjarahnya. Dapat dilihat di ensiklik Laudato Si 2015 yang dikutip dalam harian Kompas 18 Mei 2020. Manusia yang diutus oleh Allah untuk menjaga Taman Eden telah menjarahnya, menguasnya, menguasainya, bahkan mengotori dan merusaknya habis-habisan. Tentu kita tidak sadar apakah kita menjadi salah satu pelaku kerusakan bumi sebagai Taman Eden pemberian Tuhan. Keluarga-keluarga yang terkasih, kita tilik bagaimana dengan sampah yang dibuang oleh manusia, oleh diri kita sendiri. Belajar dari kasus timbunan sampah di Indonesia, ada kutipan tahun 2018. Berdasarkan penelitian terdiri dari sampah rumah tangga ini 62%, sampah pasar tradisional 13%, sampah pusat perniagaan 7%, sampah kantor 5%, sampah kawasan 4%, sampah fasilitas publik 3%, dan sisanya 6%. Di sini pembuang sampah terbesar sampah rumah tangga 62%. Sampah-sampah yang besar itu dari rumah tangga, dari keluarga-keluarga. Saya sempitkan lagi tentang bentuk sampah yang terbuang. Sampah sisa makanan ini 44%, sampah plastik 15%, sampah kertas 13%, sampah kain tekstil 3%, sampah karet atau kulit 2%, sampah kaca 2%, sampah lainnya 8%. Sampah yang tertinggi adalah sampah sisa makanan 44%. Di saat kesulitan makanan, di saat kita ini krisis bahan pangan, ternyata sampah sisa makanan ini tertinggi. Saya sempitkan lagi secara khusus, sampah sedotan plastik ini termasuk 10 masalah serius terbesar di dunia. Sampah sedotan plastik ini sulit didaur ulang. Di Indonesia, berdasarkan penelitian, sebanyak 93 juta batang sehari. Sehingga sampah itu, sedotan plastik, terbuang di laut dan berakibat biota laut, terumbu karang, ikan-ikan setiap tahun 33% rusak bahkan mati. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca, bisa menikmati berita bagaimana ikan yang mati terdampar, penyu laut yang mati terdampar. Ketika dibedah, dalam perut ikan-ikan itu ada plastik beberapa kilo yang tidak mungkin dicerna. Hal itu dianggap sebagai plankton, sebagai bahan pangan ikan-ikan itu. Dan akhirnya ikan-ikan itu mati. Kalau kita tilik, plastik ini ditemukan agar manusia diringankan demi manusia, demi kebutuhan manusia. Tetapi akhirnya kalau penggunaan plastik tak terkendali, plastik dan sampah-sampah lain akan menjadikan rusaknya kehidupan dan penyebab kematian manusia secara perlahan, tapi pasti. Oleh sebab itu,
dalam panggilan kerasulan. Kita mengundangkan warta keselamatan pengampunan dosa. Kita bertanggung jawab atas keselamatan saudara-saudara kita yang lain. Kita juga bertanggung jawab atas keselamatan bumi ciptaan Tuhan ini. Mari kita sebagai umat ciptaan dan milik Allah yang mulia, yang diberi akal budi, yang berbeda dengan ciptaan yang lain, yang dituntun dan dikuatkan oleh kuasa Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita bertanggung jawab untuk memulihkan, bahkan bertanggung jawab agar bumi tempat kita hidup tidak menangis dan merintih. Karena kita yang tidak habis-habisnya menggunakan bahan untuk kehidupan kita yang merusak alam. Apa yang kami sampaikan baru sampah plastik, sedotan plastik, belum yang lain. Banyak bahan-bahan atau sampah yang kita buang ini yang sulit untuk diurai. Menjadi rasul adalah menjaga keselamatan sesama, juga menjaga keselamatan bumi kita. Itu tugas orang percaya dalam mewujudkan panggilan memulihkan ciptaan, memuliakan ciptaan. Dalam penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai akhir zaman untuk mewujudkan panggilan agar bumi ini indah dan layak untuk hidup manusia. Untuk kehidupan kita saat ini, anak cucu dan keturunan kita nanti, dan untuk peranan kita sebagai umat Allah yang menghargai kehidupan, yang menghargai ciptaan Allah. Kiranya Roh Kudus dalam karya Allah Bapa dan Putra senantiasa menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat dan keluarga-keluarga milik Tuhan, mari bersama-sama kita masuki saat teduh. Kita merenungkan firman yang telah kita dengar saat ini. Dan kita akan melanjutkan dengan berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Dalam penyertaan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Engkau telah memilih kami dan Engkau juga mengutus kami. Kami juga mengundangkan bagaimana kabar keselamatan, pertobatan dan pengampunan dosa itu yang Engkau berikan. Keselamatan bagi saudara kami yang lain. Tetapi kami juga terpanggil untuk menjaga keselamatan bumi ini, memulihkan ciptaan-Mu, agar bumi sebagai tempat hidup kami ini layak. Tuhan menciptakan semuanya itu indah di pemandangan-Mu, baik di pemandangan-Mu. Tetapi karena dosa dan keserakan kami kepunyaan-Mu, lupa bahwa bumi yang indah ini menjadi rusak. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu menahan diri, agar kami mampu mewujudkan bumi ini perlahan demi perlahan pulih keadaannya. Singkirkan keserakan kami, sembrono kami, kerakusan kami, dan ketidakpedulian kami atas bumi tempat hidup kami. Kami serahkan hidup kami, bangunlah dan utuslah untuk menjadi kawan sekerjamu, mewujudkan damai sejahtera, memulihkan dan memuliakan pula ciptaan. Kami senantiasa berharap Engkau datang di depan kami, dan kami akan menaikkan doa-doa kami. Kami akan menyebut-Mu sebagai Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga-keluarga milik Tuhan dan jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita sanggupi panggilan dan tugas kita seperti apa yang difirmankan Tuhan pada kebaktian saat ini. Mari kita dengan bangkit berdiri, kita akan memujikan pujian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 341. Kidung Jemaat 341 kita pujikan baik pertama dan ketiga. Kidung Jemaat 341 pertama dan ketiga, kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, disambung bait yang ketiga. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan tanah itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenap mestilah mati supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah tuaian pun besar. Bait 3. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergeram. Ya Tuhan, kirimlah penabur yang menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Jemaat keluarga, pada saat ini kita akan memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, keluarga-keluarga yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan, malah kita ungkapkan dan kita wujudkan apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk kita. Dan kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita sediakan hidup kita untuk memulihkan ciptaan Allah, melestarikan bumi demi keluhuran nama Allah, dan hidup kita tertopang. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.